kategori dalam Al-Quran, diulangi lagi, menurut bahasa suatu hal yang istimewa atau berbeda dengan yang lainnya. Nah, di antaranya itu adalah imalah, kemudian ada ismam, ada saktah, ada tashil, ada nakal, ada badal, ada mad, dan qasr. Ya, mungkin nanti ditanyakan, apa Bapak Ibu baru pernah mendengar istilah hari ini, istilah ini? Baru dengar ya? Ya, ini pentingnya kenapa harus saya sampaikan, mungkin istilah ini perlu disampaikan. Mungkin tanda bacanya di ayat sering kita lihat. Nah, sering kita lihat yang pertama itu adalah imalah. Nah, imalah ini yang tadi teh geningan kunaon jantan huruf e. Imalah itu dalam bahasa Arab mala yaminu melan imalatan, miring ya, cenderung atau belok. Dalam istilah qiraat atau cara membaca Al-Qur'an itu sedikit membunyikan fathah ke arah kasroh. Jadi setengah kasroh dan setengah fathah atau kajiga huruf e kalau bahasa kita mah. Sehingga bunyinya menjadi e. Menurut riwayat Imam Hafs, hanya ada satu bacaan yang dibaca imalah. Apa sih riwayat Imam Hafs? Jadi kesepakatan ahli qiraat itu adalah 7 qiraat sab'ah. Nah, ini salah satu jalurnya karena riwayat bacaan juga itu nyambungnya ke Rasul. Nah, salah satu riwayatnya dari riwayat Hafs an Asim. Dari riwayat Hafs dan Asim. Nah, ini jalurnya ini hanya ada satu bacaan yang imalah itu dalam surat Hud ayat 41. Ya, jadi pada dasarnya setiap alif yang berokat fathah itu dibaca a. Namun khusus pada lafadz majroha ini dibacanya e sehingga menjadi majreha atau majreha. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca sama-sama, ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, biasanya dalam Al-Quran untuk imalah, nah ini ada tandanya seperti ini. Berbeda-beda dalam mushaf. Ada yang memang ditulisnya di sini di samping pojok kiri atau kanan itu imalah. Nah, ada yang di atasnya sini imalah kecil. Itu berbeda-beda tiap mushaf, tiap cetakannya. Yang pertama ini jadi yang ada berapa tempat? Nah, ini ada satu menurut ahli qiraat riwayat Hafs an Asim. Kemudian yang kedua adalah ismam. Nah, ismam ini secara istilah memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir. Nah, kita praktekkan. Jadi dalam bacaan Al-Quran, bacaan ismam menurut riwayat Hafs itu surat Yusuf ayat 11. Kalau mau buka mushafnya boleh. Di sini qalu ya abana malaka la, dalam ini ta'manna ala Yusuf. Jadi saat membaca lafaz ta'manna la ta'manna tepatnya pada huruf nun, bibir kita ini perlu dimoncongkan karena asli katanya ini jadi seperti membaca doma, seperti u. Nah, kemudian diibaratkan seperti baca la ta'manunna, namun bacaan u-nya tidak dibunyikan, hanya bibirnya yang tetap dimoncongkan. Di sini, nah biasanya ini nih, la ta ada bentuk jika diamond, nah ada ta'manna, atau biasanya ada tulisan di sini ismam sebelah kiri atau sebelah kanan mushaf. Cara bacanya, asal katanya ini adalah la ta'manuna, la ta'manuna.
Tetapi cara membacanya la ta'manna. Ketika itu Bu, Pak. La ta'man. Nah, ketika man seperti bicara huruf U tapi tidak diucapkan. La ta'man. La ta'manna. Jadi mulut kita membentuk seperti huruf U tetapi tidak diucapkan. Itu namanya ishmam. Pernah menemukan bacaan ini Pak, Bu? Pernah ya? Ya. Baru tahu, ada yang baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Itu namanya ishmam. Nah, coba kita praktekkan pelan-pelan ya. Qalu ya abana, sama-sama. Qalu ya abana. Malaka. La ta'manna. Tidak menjadi la ta'maunna tapi la ta'manna. Ta'manna. Itu namanya ishmam. Nah, ya, jadi baru dengar ini. Nah, itu namanya ishmam. Nah, dalam ahli qiraat, kenapa dibaca ishmam? Karena asal katanya dalam bahasa Arab la ta'manuna. Nah, jadi dibacanya la ta'manna. Nah, Ustaz, apakah kalau tidak tahu kemudian membacanya la ta'manna apakah menjadi dosa? Tidak, karena belum tahu. Nah, kalau misalnya sudah tahu, apakah menjadi dosa? Tidak dipraktekkan. Kalau tidak bisa mah dipraktekkan sebisa mungkin. La ta'man, karena secara arti la ta'manna itu mereka la ta'manna. Jadi ke artinya, lebih ke arti ya. La ta'manna. Mau dipraktekkan? Dipraktekkan nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke. La ta'manna ala Yusuf, sama-sama. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Coba orang praktek. Orang praktek lah. Tiba paheula we. Bismillahi majreha wa mursaha. Mangga Pak. Bismillahi majreha wa mursaha. Ibu mangga. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Ayeuna no ieu. Ti Bapak. La ta'manna ala Yusuf. Mangga Pak. La ta'manna ala Yusuf. Ti Ibu mangga. La ta'manna ala Yusuf. Janten kita digunakan, tetapi mulut kita seperti bilang huruf U, tetapi tidak dibunyikan si U-nya ini. Jadi saat membaca la ta'manna, tepatnya pada huruf nun, bibir kita itu perlu dimoncongkan bibir saat domah. La ta'manna, gitu. Jadi seperti membaca kata la ta'manuna, tetapi U-nya itu tidak dibunyikan. Jadi la ta'manuna, tapi U-na teh henteu diekeun. La ta'manna, gitu. Ayeuna bade nyobian, Pak? Ti Bapak, mangga, Pak. Cobi la ta'manna. Sif. U-na ulah 2 kali, Pak. La ta'manna. Sakali, Pak. Sakali, Pak. La ta'man. Coba ulang. La ta'manna. Sami-sami. Sip. Ya, gitu jantan. Seolah bibir kita bilang huruf U tapi tadi ucapkan. Nah, gitu.
La ta'manna ala Yusuf. Seperti itu. Ya, coba. Ada lagi praktekan? Cobi Pak. Ngarah teu penasaran, Pak. Cobi Pak. Mangga. Kata. La ta'man. Henteu janten la ta'man. Nah, henteu janten waqaf. La ta'manna. Cobi. Iku sip hatur nuhun, Pak. Ti Ibu mangga bade nyobian, Bu. Ti Ibu bade nyobian? Mangga, Bu, cobian heula, Bu. La ta'manna. Bilih bade ningali mangga di surat naon Yusuf ayat 11. Sip, Bu, gitu aja. La ta'manna. Mangga sanesna bade nyobian, Bu. La ta'manna ala Yusuf. Janten upami orang kagok kenehna biasana jadi la ta'mannuna henteu. La ta'man digunahkeun tapi mulutna huruf u. La ta'manna. Jadi mung ieu hungkul nu gerak. La ta'manna gitu. Manna. Gitu. Sok Pak. La ta'manna. Ulah janten waqaf cobi. La ta sapertos digunahkeun tapi mulutna dimoncongkeun. La ta'manna ala Yusuf. Cobi sekali deui, Pak. La ta'man manna. La ta'manna. Insyaallah. Cobian mana? La ta'manna. Mau biar hungkul, la ta'manna, bibir hungkul. La ta'manna ala Yusuf. Sif, gitu. Jadi anu moncongna mung bibir hungkul henteu diucapkeun janten la ta'manuna. Gitu. Ismam. Sip. Insyaallah kedah sering dilatih deui nya la ta'manna. Oke, sekali. Oke. 1 surat Yusuf ayat 11. Ya, kemudian kembali ke tadi ke imalah. Oke, sedikit pengetahuan. Dalam riwayat yang lain itu imalah itu ada beberapa bacaan. Jadi jangan sampai heran ketika mendengar imam, kalau di Indonesia biasanya riwayat Hafs an Asim. Kalau misalkan kita atas izin Allah berangkat haji dan umroh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, itu mendengar imam atau bacaannya wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu menggunakan imalah, tetapi riwayatnya yang berbeda. Ada yang wadduha. Jangan hayu bacana wadduha. Jadi jangan sampai kaget ketika kita mendengar atau melihat misalkan tayangan video, nah jantan wadduha itu riwayat bacaannya, bacaan riwayat dengan yang lain. Itu namanya imalah. Wadduha wallaili idza saja qala. Nah, jadi diimalahkan. Seperti itu. Kalau dari riwayat Hafs ini di surat Hud saja ayat 4. Ada beberapa riwayat yang memang ketika ha dan ya itu jadi e. Kalau Hafs an Asim hanya di surat Hud ayat 11 saja. Gitu. Di majreha saja, majroha. Yang tadinya majroha atau majroiha jadi majreha gitu. Kita lanjutkan ke yang ketiga, saktah. Ini kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya di tanda waqaf. Saktah itu berhenti sebentar. Jadi berhenti sebentar tanpa bernafas. Dalam Al-Quran ini terdapat 4 bacaan Al-Quran yang dibaca saktah. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 1 yang kemudian waqaf ke yang kedua.
Nah, walam yaj'allahu iwajan, di sini iwaja waqaf tanda ayat 1 qayyima. Maka di antara tanda lafadz yang pertama qayyima ini ada iwaja, ada bacaan saktah, biasanya ada sin. Nah, sin tandanya di sini. Boleh mau dilihat juga boleh ke Al-Kahfi ayat 1 sampai 2, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas sehingga bunyinya menjadi iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid. Kita praktekkan. Alhamdulillahilladzi, sama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu. Nah, saya potong-potong, nanti kalau memang dipraktekannya disambungkan ya. Nah, di sini walam yaj'al lahu iwaja. Nah, kita sambungkan ketika di sini ada tanda saktah, maka iwaja berhenti sejenak, iwaja tidak mengambil nafas tapi langsung qayyima. Bentar. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, sama-sama. Iwaja ba'san syadida. Jadi misalkan saya baca dari awal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'minin. Jadi terus sambungkan. Jadi berhenti sejenak tanpa ngambil nafas dulu, misalkan iwaja terkedah ngambil nafas lah tapi langsung disambungkan ke qayyima. Itu namanya saktah atau berhenti sejenak. Ya, makanya tadi kenapa saya dipotong-potong Pak, biar ada ngarenghapnya dulu, ngarenghap gitu. Karena ini ayat pertamanya panjang tanpa ada tanda waqaf, maka kita kalau misalkan mau diwaqafkan, misalkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Sambung lagi qayyiman liyung gitu. Disambung dipotong-potong tapi ngambil dulu dari sebelumnya. Kemudian ketika di sini ada tanda saktah berhenti sejenak. Ya, qayyima. Iwaja, sama-sama. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas terlebih dahulu. Nah, kalau narik nafas gimana? Ungap. Nah, ungap misalkan iwaja. Babi narik nafas heula. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Bagaimana itu? Seperti halnya tanda waqaf, ini sebagai rambu, sebagai tanda. Apakah tidak menjadi artinya berbeda? Tidak. Hanya cara membaca. Jadi lebih ke cara membaca. Seperti halnya waqaf, ini lebih ke cara membacanya, bukan menjadi apakah itu menjadi salah arti? Tidak. Arti sudah sempurna. Apakah menjadi dosa ketika kita bernafas? Tidak, insyaallah. Seperti itu. Jadi karena sudah tahu, kalau misalkan di sini enggak kuat nafasnya, apakah harus diulang dari walam yaj'al lahu? Boleh. Misalkan walam yaj'al lahu iwaja, ngarenghap heula ya. Ambil lagi dari sini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu. Jadi sebagai tanda aja ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ada di ayat yang lain, di antaranya surat Yasin. Mungkin pernah baca, sering kita baca Yasin.
Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu ada tanda saktah. Kita praktekkan. Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Sama-sama di sini kita jeda. Mangga 1 2 3 silakan. Mam nah mim kirang ageng. Oh, kirang agengnya. Oke. Diikutin setelah saya. Mam ba'atsana sama-sama. Mim marqadina. Nah, ini dalam surat Yasin ada saktah di sini. Nah, ketika mim marqadina kita berhenti sejenak. Mim marqadina sama mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah wa qila man raq sama-sama wa qila man raq. Nah, di sini juga ada tanda saktah di sini. Dalam surat juz 30 juga ada al-mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim sama-sama. Qulubihim. Jadi kalla bal tidak menjadi kalla bar atau wakila manrok ini jadi tidak diidghamkan ke huruf ro, idgham bila guna, tidak marrok tetapi berhenti sejenak. Man rok. Kalla bal rona sama-sama. Kalla bal rona. Jadi bal berhenti sejenak, rona. Ini yang pendek. Kalau yang Al-Kahfi tadi panjang, ini di ayat yang pendek cara bacanya. Tidak ada misalkan kalla bal enggak, sejenak aja. Bisa 1 detik juga boleh. Kalla bal rona. Jangan sampai 1 menit. Kalla bal. Kayak imam teruskan ya teh lami-lami teh. Sejenak aja. Kalla bal rona ala qulubihim. Kemudian waqila man raq. Tidak apakah 2 harokat, 4 harokat. Waqila man lami teh misalkan kedua harokat. Sejenak aja, sekejap tak waqila man raq gitu. Lanjutkan ke yang keempat, tashil. Cara bukan tashil tapi tashil. Ini sahala yusahilu tashilan. Tashilan ini memudahkan atau membunyikan antara hamzah dan alif. Terdapat hanya 1 saja di surat Fussilat ayat 44. Ini boleh dilihat dalam Al-Qur'annya. Ini ada biasanya manakala ada di mushafnya itu yang dicetaknya itu ada titik tebal hitam. Ada yang si alifnya itu ada harokatnya a. Ya. Jadi ini hamzah, ini alif. Ya. Bacaan jamiyun wa arabiyun ini antara hamzah dan alif. Yang kurang tepat misalkan apakah membacanya jamiyun, itu kurang pas. Kemudian apakah dipanjangkan alifnya dibaca panjang seperti mad jamiyun, itu kurang tepat juga. Cara membaca tashil ini ketika kita sudah tahu seperti yang diseret. Nah, antara hamzah dan alif. Bagaimana antara hamzah dan alif teh kumaha cara bacana? Bingung. Seperti jamiyun seperti itu. Jadi seperti jam tidak menjadi tidak menjadi seperti tidak pertama tidak jamiyun, kemudian yang kedua bukan juga panjangnya jamiyun tapi aya nu diseret, nu ketiga
jamiyun. Coba orang praktekeun. A jamiyun. Sama-sama Pak, Bu. A jamiyun. Coba ti bapak-bapak. A jamiyun. Ti ibu-ibu. A. Nah, suaranya itu seperti yang diseret. Nah, kita perhatikan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Sama-sama Pak, Bu. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuh. Oke. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu. Nah, di sini kita wakaf di sini. Jadi tidak menjadi a'jamiyun, bukan juga a'jamiyun, tapi bunyinya seperti yang diseret. A'jamiyyu wa arabi. Hanya ada satu dalam surat Fussilat ayat 44. Jadi jamiyun. Yang kelimanya nakal. Nakal ini memindahkan nakal yang kilu nakal, memindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Kemudian dalam riwayat Hafs ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini bisa al-ismu al-fusuqu ba'dal iman. Jadi dalam lafaz al-ismu dibaca bi'sal ismu, namun karena menurut Imam Hafs lafaz ini dibaca nakal, dibacanya jadi bi'salismu. Nah, sering kita menemukan bacaan ini, tetapi membacanya bi'sal ismu. Oke, kita praktekkan. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'salismu. Oke, jadi si bisa tadinya ininya misalkan kita sering membaca bi'sal. Jadi ini si sukunnya teh berbeda seperti sukun ka aya ekorna gitu. Bi'salismu. Jadi di sininya tuh bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Oke, kita perhatikan sekali lagi. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Mul fusuqu ba'dal iman. Jadi yang awalnya bi'sal ismu, tetapi dalam riwayat Hafs ini nakal, dipindahkan jadi bi'salismu. Sama-sama Pak, Bu. Mudah ya ini mah daripada tadi ismam. Bi'salismu hanya dibacanya jadi bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Seperti ini. Yang keenamnya badal. Badal ini ganti ya, mengganti huruf dalam sebuah bacaan. Terdiri dari beberapa macam bacaan. Yang pertama badal huruf hamzah dengan ya. Ketika huruf hamzah di sini sukun, maka diganti dibacanya menjadi ya. Khusus kalau misalkan dibaca waqaf, contohnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Kalau di sini amlahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Kalau misalkan kita membacanya ini di wasol disambungkan, maka di sininya fis samawati tuni. Oke, kita praktekkan. Amlahum syirkun fis samawati tuni. Sama-sama. Amlahum syirkun fis samawati tuni. Jadi dalam hal ini fis samawati ada hamzah sukun, kita fis samawati tuni. Itu kalau diwasolkan. Nah, ini digarisbawahi di sini. Kalau misalkan kita waqaf amlahum syirkun fis samawat, ini dibacanya utuni.
I'tuni atau u'tuni. Ya, pernah waktu tadarus ada sempat ditanyakan apakah ini membacanya u'tuni apa i'tuni apa utuni. Nah, dalam hal ini badal fis samawati tuni kalau disambung, kalau misalkan waqaf bacaannya menjadi fis samawat sama-sama. Fis samawat. Nah, di sini jadi si hamzahnya ini menjadi ya sukun, menjadi panjang. Ituni bi kitab. Nah, tidak menjadi utuni, tidak menjadi atuni, tidak menjadi ituni, tapi di sininya si hamzah yang sukunnya ini menjadi ya sukun, menjadi panjang. Ituni bi kitab. Jadi hamzah sukunnya diganti dengan ya sukun jadi ituni, jadi menjadi panjang, berhukumnya jadi mad tabi'i 2 harokat. Contoh yang lainnya bentar. Kita maju. Next. Mana itu nih bi kita Nah, di sini. Di sini ada tanda waqaf shad lam ya fis samawat. Boleh waqaf di sini. Shad lam ya apa? Disambung juga boleh. Al waslu aula, disambung lebih utama. Misalkan kita amlahum syirkun fis samawat. Boleh berhenti di sini. Karena di sini waqafnya shad lam ya. Al waslu aula, disambung lebih utama. Kalau disambung amlahum syirkun fis samawati tuni. Nah, ini tanda wakafnya domah bukan, sukun bukan. Nah, kayaknya muringkelna gitu. Nah, kalau misalkan kita wakafnya di sini fis samawat, berarti di sininya ituni, bukan menjadi utuni, tetapi ituni bi kitab. Sekali lagi sama-sama itu. Kalau diwakafkan, kalau disambungkan fis samawati tuni, sama-sama. Fis samawati tuni. Nah, itu badal atau diganti hamzah sukun dengan ya sukun. Yang kedua ada badal huruf shad dengan sin. Biasanya di atas huruf shad itu ada tanda sin. Apakah menjadi saktah? Bukan. Sinnya sama, tetapi sisinnya itu di atas huruf shad. Biasanya ini ya besut yang harusnya huruf so, ya besutu rizqo, ya besutu biasanya ya besut menjadi sin, ya besut sama-sama, ya besut. Contohnya saya tidak tampilkan ini. Ya besut, shad huruf shad menjadi huruf sin. Oke itu yang lainnya. Yang terakhir, yang tanda ketujuh mad dan qasar. Ya ini ada yang tadi teh anu buleud dina alif teh aya nu buleud tanda buleud, aya nu lonjong. Nah eta namina sifar mustadirun. Sifar mustadir teh lingkaran yang sempurna, ada sifar mustatilun atau lingkaran yang lonjong. Nah, contohnya tidak dicantumkan, tapi ada beberapa. Nah, mad ini yang panjangnya, yang qasar yang pendeknya. Ini bacaan khusus pada bacaan pendek menjadi panjang ataupun panjang menjadi pendek. Di antaranya seperti dalam anak, seringnya biasanya dalam lafaz anak itu ada buleud. Nah, aya buleud nanti ima buleud sempurna henteu lonjong. Kalau kita anak, nah itu dibacanya pendek. Ana awalul mu'minin, tidak menjadi ana au, tidak menjadi mad tabi'i. Kalau diwakafkan diberhentikan tidak menjadi an, karena akan berbeda arti. Karena anak saya. Nah, anak dan lakinna dibaca pendek. Contohnya pada surat Zukhruf ayat 81 dan Al-Kahfi ayat 38. Ini fa'ana ini kalau kita biasa mad tabi'i 2 harokat. Tetapi karena di sininya ada tanda bulat, ini saya tidak cantumkan ininya. Boleh dilihat fa'ana ada dalam alifnya itu ada tanda bulat. Fa'ana awwalul abidin, sama-sama. Awwalul abidin.
tidak menjadi matobi'i di ayun. Fa ana awwalul abidin, atau menjadi mad jaiz. Fa ana awwalul abidin, menjadi kurang tepat juga karena di sini ada tanda sifar mustadirun, ada tanda lingkaran. Jadi dibacanya pendek. Fa ana awwalul abidin. Kemudian ada lakinna juga, kalau ada lakinna ada tanda bulat itu dibacanya pendek. Yang bulat sempurna. Kemudian lafadz qawariro ar-rasula adzununa tetap dibaca panjang ketika waqaf. Jadi misalkan ketika waqaf ar-rasula adzununa, khusus yang qawariro ini dibaca pendek ketika wasol. Misalkan ayat selanjutnya itu apa? Nah, qawariro apa selanjutnya? Ini lihat, kalau tanda bulatnya itu lonjong, itu dibacanya pendek dan bisa disambungkan qawariro. Nah, kalau yang misalnya atau yang contohnya dulu, nggak ada saya copy ya. Kalau diwakafkan jadi qawarir. Oke. Kemudian salasila juga dari Al-Insan ayat 4. Lil kafirina salasila wa aglala, sama-sama. Lil kafirina salasila wa aglala. Di sini juga ada tanda sifar di sini. Jadi salasila tidak menjadi salasila wa aglala. Seperti itu. Ini copy paste-nya saya di WhatsApp-nya belum terlihat. Nanti kalau misalkan praktek ada tanda bulat, oh iya, anu baca pendek, anu disambungkan atau diwakafkan jadi berhenti. Seperti itu, mad dan qasar. Banyak yang lainnya, contoh yang lainnya itu mi'atain malaih. Nah, tidak menjadi malaihim min nabain afa immata. Di sini ada juga afa immata, ada tanda bulat. Mi'atun, kemudian liyarbuwa nabluwa, meskipun ada tanda alif di sini tidak menjadi nabluwa liyarbuwa, itu, atau litatsluwa tidak menjadi panjang nada'u. Nah, di sini kalau ada tandanya tadi sifar dibacanya pendek. Nuhun. Samuda, nah dalam samuda ini ada tanda bulat juga dibacanya pendek. Surat Hud ayat 68. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Sama-sama Pak. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Jadi meskipun di sininya ada alif, tidak menjadi samuda. Ayat karena ayat bulat itu tanda bulat jadi pendek seperti anak. Samuda kafaru rabbahum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini hikmahnya seperti yang disampaikan di awal, itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Meskipun kita belajar sambil terbata-bata, meskipun kita membacanya belum tahu dan baru tahu sekarang tentang misalkan tanda atau ayat-ayat bacaan ghoribah, tentang tanda wakaf, insya Allah itu menjadi bagian khairukum, kata Rasul, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pungkas, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan syifa Al-Qur'an dan berikan syafaat-Mu dengan syafaat Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.